Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Rizky dengan NIM 2311532004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir untuk mata kuliah visualisasi data spasio-temporal yang berjudul Visualisasi Sebaran Gempa Bumi Indonesia periode tahun 2008 hingga 2023. Aplikasi dashboard interaktif ini dibangun memakai HTML, Laravel.js untuk pemetaran spasial dan Chart.js untuk visualisasi temporal. Data yang digunakan itu bersumber dari Kaggle. Itu ada sekitar 92.887 baris, 13 kolom dan seterusnya 15 tahun. Dan setelah melalui tahap data processing dan pembersihan itu tersisa 92.415 data karena datasetnya tercampur dengan Malaysia dan Filipina. Pada antar muka utama, pengguna langsung diberikan ringkasan metrik di panel ke sebelah kanan. Itu ada total gempa, itu 92.415. Ada average magnitude, yaitu 3,59, itu magnitude rata-rata magnitudenya. Lalu ada magnitude max-nya itu 7,9 dan rata-rata kedalamannya ada di 49 km. Untuk menganalisis dimensi temporal, saya mengimplementasikan fitur kontrol temporal melalui slider kontrol temporal ini, temporal. Jadi kita bisa memfilter dan menganimasikan sebaran data berdasarkan tahun kejadian. Hal ini untuk memudahkan kita melihat akumulasi aktivitas seismik dari waktu ke waktu secara interaktif. Ini saya tampilkan itu adalah sekitar 150 data untuk tiap tahun. Karena dengan 150 data ini sudah cukup untuk merepresentasikan sebaran titik gempa di Indonesia. Kalau misalkan memakai 200 atau 300 takutnya akan memberatkan browser karena datanya terlalu banyak. Nah, titik-titik ini ada angka-angkanya, itu maksudnya pada daerah sini itu ada 57 gempa, di sini ada 4. Misalkan kalau kita tekan, dia bakalan ngezoom lagi, ada titik-titik gempa lagi, tekan lagi. Nah, di sini dia akan ada gempa yang masing-masing itu berwarna, warnanya itu sesuai dengan legenda magnitude ini. Jadi tiap titik itu memiliki satu gempa. Kalau misalkan diklik titiknya, sistemnya akan menampilkan tooltip berisi informasi spasio-temporal detail seperti koordinat wilayah, besaran magnitude, kedalaman, hingga waktu presisi kejadian. Ini ada di jam 5 sore. Titik-titik ini juga diklasifikasikan dengan palet warna sesuai magnitudenya, itu kalau yang kecil atau minor itu 3, di atasnya ada light hijau, di atasnya lagi ada moderate itu sedang, di atasnya lagi ada strong, dan di atasnya lagi paling tinggi di atas 6 itu ada major. Nah, karena jumlah data ini mencapai 90.000, jadi untuk memetakan semuanya secara bersamaan itu akan menimbulkan overlapping atau penumpukan visual. Jadi saya mengembangkan fitur heatmap spesial algoritma ini. Heatmap ini tidak hanya menghitung kepadatan atau seberapa sering gempa terjadi di suatu wilayah, tapi juga menjadikan besaran magnitude sebagai bobot intensitasnya. Area merah pekat ini memandu mata kita langsung ke titik-titik hotspot atau zona patahan yang paling rawan. Nah, ini sebarannya itu ada dari Banda Aceh, mutar ke Jawa, lalu ke Sulawesi, dan mutar ke Ambon. Nah, kalau di zoom tuh bisa nampak. Nah, kenapa di sini ada 11 gempa, di sini ada 10, tapi heatmap di sini hijau sementara di sini biru? Itu karena heatmap ini bukan melihat dari seberapa banyak terjadinya gempa juga, tapi dari misalkan yang 11 ini cuman magnitudenya cuma 3, sementara yang 10 ini magnitudenya 5, maka itu bakal lebih tinggi nilai heatmapnya. Selain peta geografis ini juga ada visualisasi grafik bar chart untuk membedah fluktuasi data dari tahun ke tahun. Grafik ini memberi konteks temporal yang cepat untuk mengidentifikasi pada tahun berapa terjadi lonjakan kejadian gempa.
Dan pada grafik ini tampak kalau yang paling banyak itu ada di tahun 2018 dengan jumlah gempanya ada 12.000 lebih, 12.314. Dan yang paling dikit itu ada pada tahun 2008 dengan total gempanya 316. Nah, lalu ada anomali seismik. Sebagai komponen pengayaan, saya mengintegrasikan model machine learning isolation forest yang divalidasi silang dengan metode statistik Z-score untuk mendeteksi anomali spasiotemporal. Pada tahap analisis, ratusan ribu data diagregasi ke dalam grid spasial bulanan. Jadi proses training dan deteksi itu ada sekitar, modelnya berhasil mengidentifikasi sekitar 4.366 data wilayah yang mengalami aktivitas abnormal. Namun sebagai bentuk optimasi rendering pada browser untuk mencegah penumpukan informasi, pipeline konversi data saya rancang agar hanya mengekstrak dan menampilkan top 10 observasi anomali paling ekstrem, yakni kejadian dengan nilai anomali skor paling rendah dan Z-score paling tinggi. Titik-titik anomali ini merepresentasikan momen di mana sebuah grid geografis mengalami rentetan gempa atau lonjakan kekuatan yang sangat menyimpang dari tren historis normalnya. Secara keseluruhan, integrasi antara pemrosesan data, historis berskala besar, visualisasi antar muka web, dan penerapan model machine learning ini berhasil mengekstrak informasi dan wawasan baru dari data mentah. Harapannya sistem ini dapat bermanfaat untuk analisis bencana lebih lanjut. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.